pimpinan dan keluarga besar PT Darul Umroh Al-Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. semoga amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang melaksanakan perintah Allah, terutama perintah melaksanakan ibadah salat, mestinya harus kita perhatikan baik-baik agar supaya amalan ibadah salat ini memiliki kualitas. Kenapa? Karena ibadah salat itu adalah amal yang pertama sekali nanti di yaumil qiyamah dihisab. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, yaitu awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah, yaitu adalah yang pertama sekali amalan yuhasabu, yang dihisab nanti diperhitungkan bagi seorang hamba adalah amalan ibadah solatnya. Solat itu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kehusyukan, agar supaya solat kehusyukan yang kita lakukan itu menjadi keberuntungan kita nanti di yaumil qiyamah. Karena Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzihum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk di dalam melakukan ibadah salatnya. Oleh karena itulah para ulama-ulama terkhusus dari madhab Syafi'i memberikan tips agar supaya kita bisa khusyuk di dalam salat kita, yaitu yang pertama adalah yang diberikan oleh Al-Imam Syekhul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, yaitu hudurul qalbi, hadirnya hati kita ketika kita melakukan solat. Maknanya apa? Hadirnya hati adalah keinginan hati kita untuk melaksanakan ibadah solat itu. Kenapa hari ini sulit orang untuk mendapatkan kekhusyukan solat? Karena hatinya tidak hadir. Sehingga banyak orang yang ibadah solat, terkadang-kadang kita lihat memang fisiknya di dalam masjid, tapi pikirannya terbang, melayang. Ada yang terkadang keluar kota, ada yang ke pajak dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka yang terpenting adalah kita perlu memperbaiki solat kita untuk mencapai kualitas khusyuk itu melalui belajar solat, bagaimana kita supaya khusyuk dalam melakukan ibadah solat. Caranya pertama adalah hadirkan hati. Bagaimana cara menghadirkan hati? Yaitu keinginan kita kuatkan untuk di dalam solat yang kita kerjakan. Yang kedua adalah di dalam melaksanakan ibadah solat itu harus sucikan batin kita. Karena Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, orang yang kotor hatinya maka sulit untuk mencapai kekhusyukan solat, baik hatinya maupun lisannya. Maka dari itu untuk membersihkan daripada hati kita yang kotor, maka Syekh Abdul Hadi, seorang thariqat dari Sadriyah, mengatakan agar supaya kita memperbanyak zikir, karena zikir itu adalah untuk membersihkan hati. Oleh karena itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dua hal ini kalau bisa kita lakukan, insyaAllah akan memberikan pengaruh terhadap ibadah solat kita mencapai kekhusyukan, agar kita bisa memahami daripada ketika kita melakukan solat itu, setelahnya kan kita beristighfar. Karena kita beristighfar itu tidak lain adalah tujuannya naqsut ta'atihim, artinya
untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam ketaatan kita kepada Allah. Tidak khusyuk itu adalah naqsu ta'atihim, artinya kekurangan dalam ibadah solat kita. Maka itulah yang harus kita perbaiki. Oleh kerana itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita renungkan, kita semua ingin menjadi hamba Allah yang memperbaiki ibadah solatnya, agar supaya ibadah solat itu bisa memiliki kualitas yang bisa nanti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yaitu adalah amal yang paling dicintai, yang dimuliakan di sisi Allah adalah yang paling bagus ketakwaannya kepada Allah. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.